Halo semuanya, saya pikir telah banyak orang melihat bar Kinder Country seperti ini di toko. Mari kita buka. Sepertinya hanya semacam coklat kecil ini. Anda perlu potong dan melihat ke apa dalam ini. Jadi, coklat susu ada di luar. Di dalamnya ada isian putih pekat dan sereal yang sangat renyah. Aku ingin tahu seperti apa rasanya. Snack batangan yang lezat dengan topping renyah. Jadi, hari ini kita akan memasak hal yang persis sama. Hanya saja 1000 kali lebih banyak. Ayo kita pergi. Yang paling penting adalah membuat cetakan berkualitas tinggi. Ayah saya akan membantu kita dengan ini. Kami membungkus lembar kayu lapis dan berpakaian dengan selotip ini. Perkamen harus direntangkan dengan baik agar tidak ada lipatan. Bagian bawah sudah siap. Sekarang kita menggunakan alat dengan obeng dan sudut. Kami kencangkan dengan kayu lapis. Sekarang Anda perlu memotong kayu lapis untuk dinding dengan gergaji elektrik ini. Lalu juga membungkusnya dengan perkamen dan meletakkannya di tempatnya. Kami potong papan sisi langit-langit dan pada 50 derajat. Untuk digabungkan dalam cetakan ini di tengah, kita sudut logam harus dibuat seperti ini. Anda juga perlu memotong sudut menjadi potong-potongan kecil. Kami mengubah formulir ini menjadi kerangka. Sekarang Anda hanya perlu memperbaiki semuanya dengan bantuan lem thermal, sehingga nanti tidak akan ada masalah seperti air yang merembes keluar. Pada titik ini, formulir sudah benar-benar siap. Dan kami akan membeli produk makanan yang membentuk Kinder Country kami. Jadi, coklat susu. Kami beli di 30 kilo. Gula, 13 kilo. Susu bubuk. Kami membeli 2 butus sebesar 25 kg. Ada minyak sawit juga, 20 kg. Ini terdiri dari sereal renyah, yaitu gandum, dan beras, barley, dan soba. Kami tidak dapat menemukan ini, jadi kami akan membuatnya sendiri dari soba biasa, sederhana saja. Jadi tuangkan 1 kilo soba ke dalam panci. Tuangkan 2 liter air. Dan masak hingga air menguap. Selesai, kami keluarkan dari kompor dan sebarkan di 4 loyang ini. Kami letakkan dengan spatula. Dan di sini kita letakkan hingga ada lapisan yang ketebalannya sama di mana-mana. Selesai. Lalu kami letakkan loyang dalam oven. Atur hanya 50 derajat dan mode konvensi gini. Kami harus tunggu selama 5 jam. Dan Anda bisa mengeluarkan. Kami memiliki soba rebus yang benar-benar kering. Tahap terakhir ini tetap ada. Untuk lakukan ini, kita akan siapkan. Anda hanya perlu menanaskan minyak sehingga lebih dari 200 derajat. Dan kami sekarang membuang soba. Ini akan mulai menggoreng dan muncul seperti popcorn. Berikan like pada video ini jika tidak tahu bahwa Anda bisa membuat popcorn dari soba. Jadi kita angkat saringannya dan hilangkan minyaknya berlebih. Dan ini adalah jadilah soba di atas tisu. Dan kita akan keringkannya berkali-kali. Sekarang kita memiliki semua sereal yang sangat renyah. Bahan selanjutnya yang kita butuhkan adalah lemak hawani. Kami ambil beberapa mentega, kedelai juga dibeli, dan yang kering adalah vanilin. Kami menggunakan buah vanilin alami. Jadi kita akan gunakan semua produk ini menjadi Kinder Country. Coklat pertama adalah urutan pertama. Kami buka satu kotak. Dan tuangkan 10 kilo coklat susu ke dalam mermaid. Aduk secara berkala hingga benar-benar meleleh. Selesai, kita ambil formulir kita. Selesai. Dan di sini kita akan ambil kolesi. Dan kita akan letakkan ini sambungan dengan coklat panas. Sehingga sebagian besar coklat tidak akan melari ke dalamnya. Sekarang kita tuang sisa coklat.
Lalu, ratakan sesuai bentuknya. Sudah diatur sekarang. Sekarang dalam cetakan, kami akan taruh dinding lain yang dibungkus dengan bungkus makanan. Sekarang mereka tidak akan membiarkan isian putih mencapai dinding utama, dan akan ada 2 rang coklat ini. Kita perbaiki dengan klemnya. Kita keluarkan minyak sawit dari kotaknya. Menggunakan parang, kita potong briket ini menjadi 2. Dan masukkan ke dalam pot. Mentega ini kami buka. Dan 2 paket di setiap panci. Kami taruh di atasnya kompor. Lalu lelehkan. Setelah ini gula kita buangkan ke dalam mentega cair. Kita kira gula akan larut dalam minyak hangat, tetapi ternyata tidak. Ya, tidak apa-apa. Kita ambil 2 baskom besar, buka kantong susu bubuk, dan tuangkan 25 kilo ke setiap baskom. Vanila dibutuhkan sekarang, jadi kita keluarkan potong dari alas. Vanila berkualitas tinggi harus berminyak, jadi kita potong panjang-panjang. Dan kikis bijinya dengan pisau. Ini adalah bagian yang paling berharga dan harum, jadi kita buang ke dalam mangkuk dan dapatkan bijinya. Kita sebarkan secara merata di baskom. Tapi jangan buang cangkangnya, karena juga sangat harum. Jadi kami kirim ini ke pengering. Kita atur 70 derajat, lalu nyalakan. Kita akan mengering selama 5 jam. Potong menjadi potong-potongan pendek. Dan letakkan ke penggiling kopi. Di sini mereka akan merubah menjadi bubuk. Selesai. Bubuk vanila juga tersebar di baskom. Di sini kami juga menuangkan minyak sawit leleh dengan gula. Dan sekarang semua ini perlu dicampur dengan mixer besar. Ternyata adonannya mirip dengan keju cottage. Jadi kita akan campur 2 baskom. Sekarang kita butuhkan alat ini. Hidupkan, kita kumpulkan adonan ini. Dan tuangkan ke dalamnya. Sekarang kedelai ini dibutuhkan. Ini akan membutuhkan campur produk pada tingkat molekuler. Dan 30 menit kemudian adonan menjadi homogen. Matikan alat ini dan tuangkan isinya ke dalam cetakan. Bahkan dengan tambahan lecithin kedelainya, adonan ternyata cukup kental. Anda perlu menambahkan serealnya. Untuk batch ini kita menggunakan gandum mudanya. Kita tekan ke dalam adonan putih. Dan buat isian kedua.
Dan agar lebih encer lagi, kita cairkan sedikit minyak sawit. Dan tuang ke dalam alat ini. Uleni selama 30 menit lagi dan tuangkan. Dan di sini kita tuang, yang di sini kita lihat ternyata yang dibutuhkan. Dan kita tambahkan soba udaranya. Campur dengan isian. Jadi isian ketiga tambahkan. Dan di sini beras udaranya ke dalam. Lalu campur juga. Untuk isian keempat, tambahkan jelai yang sudah meledak. Kami terus isi formulir dengan cara yang sama. Kami sedang menunggu pemadatan adonan putih. Kami lepas klemnya, buka sekrupnya, dan melepas semua dinding. Ternyata lapisan isiannya rata. Sekarang kami hanya menggabungkan dindingan luar. Dan diperbaiki. Kami memiliki rongga yang rata untuk lapisan coklat. Oleh karena itu, saatnya membuka coklat susu. Lalu letakkan untuk dileleh dalam mermai. Tapi kali ini coklatnya harus lebih cair. Jadi kami tambahkan mentega. Dan aduk rata dengan coklat. Sekarang ini selesai. Kami sendok coklat ke dalam cangkir. Kami penuhi dinding Kinder Country raksasa kita. Coklat ini cukup untuk mengisi semua dinding, dan bahkan lapisan tipis di bagian bawah. Jadi kita butuh yang lebih kental, jadi kita melelehkan coklat lagi. Tuang di tengah cetakan. Dan gunakan spatula lebar untuk ratakan. Tetap tunggu sampai coklat mengeras. Selesai. Untuk mengeluarkan Kinder Country dari cetakan, kita letakkan kayu lapis. Dan perbaiki dengan sudutnya. Sekarang kita butuhkan ketinggian. Yang dengan hati-hati kita ubah bentuk kita. Ini saja, Anda bisa membongkarnya. Selama pembongkaran, kita sedikit merusak palang. Karena itu, Anda harus memperbaikinya dengan coklat panas. Tutupi saja semua celahnya. Di setiap kubus Kinder Country asli, ada bentukan seperti ini. Untuk mengulanginya, kami akan membuat stensil. Kami potong dengan gergaji tangan dari papan serat tipis.
Setelah 3 jam, selesai. Kami terapkan pada kubus dan ambil menggaruh. Kita uraikan stensil. Lalu ke dalam. Selesai. Jadi Anda perlu melakukan 9 kali. Sekarang salinan Kinder Country yang diperbesar 1000 kali sudah siap. Menurut saya ternyata bisa dibiling 1:1. Mari kita potong sepotong. Halo semuanya, hari ini kita menerima paket yang ditunggu-tunggu. Langsung dari kota Kamchatka. Mari kita buka. Di dalam kita melihat botol-botol es. Dan Kamchatkanya juga. Kepiting ini sangat sulit untuk mendapatkannya dalam bentuk utuh. Beratnya hampir 4 kg. Ayo kita mulai. Saat dilipat, ukurannya tidak terlalu besar. Jika kalian membuka jari-jarinya, kalian dapat melihat bahwa inilah monster yang ditarik dari dasar lautan. Ada banyak jenis kepiting, tapi hampir tidak ada yang bisa dimakan di dalamnya. Kalau yang ini, banyak dagingnya. Itu sebabnya kepiting ini dianggap yang paling mahal di dunia. Kepiting ini berharga $220. Kepiting ini sudah direbus. Kita harus mengeluarkan dagingnya. Kita kupas cangkangnya. Lalu kita pisah insangnya. Dan lalu kita mulai copoti kakinya. Kita melakukannya dengan hati-hati, karena ada duri yang cukup tajam di atasnya. Kita menarik sisa daging keluar dari cangkang. Dan lihat hasilnya, segunung kaki kepiting, lalu mereka harus sepatangkan di pergelangannya. Jadi kalian harus melakukannya dengan setiap kakinya. Lalu sekarang ambil satu kakinya, potong memanjang dengan gunting. Dan ambil seluruh kaki kepiting aslinya. Lalu taruhkan daging ke dalam mangkuk. Setelah sekitar 20 menit, kita mengeluarkan semua daging dari kepiting. Sekarang ada $220 dalam mangkuk ini. Dalam bentuk ini, kepiting sudah bisa dimakan. Rasanya hampir sama dengan kepiting, hanya saja 2 kali lebih berasa dan dagingnya lebih juicy. Mari kita membuat 3 hidangan kepiting yang sama sekali berbeda. Kepiting Benedictus. Masukkan potongan kepiting yang sudah hancur menjadi serat ke dalam mangkuk. Ambil bawang hijau kecil, potong menjadi lingkaran, dan taruh kepiting ini. Letakkan parutan di atasnya dan parut kulit lemon. Potong kulit lemon menjadi 2, peras sedikit jusnya, percikan dengan minyak zaitun, dan cabainya juga. Bumbu doin dengan garam, lalu diaduk. Semua sudah siap. Lalu letakkan panci berisi air di atas kompor, garam airnya, tuang 2 sendok makan yang cuka, lalu ambil telurnya, dan lalu pecahkan telur ke mangkuk ini. Saat air mendidih, gunakan pengocok untuk mengaduknya dengan cepat, dan lingkaran ini mudah pusaran air. Di tengah, dalam satu gerakan, tuangkan telur. Masak selama sekitar 20 detik. Angkat dengan sendok berlubang, dan taruh di atas handuk kertas ini. Kita membuat 2 telur rebus ini. Sekarang buat saus scotch. Untuk melakukan itu, kita memisahkan putih dari telur. Yang kita butuhkan hanyalah kuning telurnya. 4 kuning. Sebenarnya masukkan mereka ke dalam pemandian uap. Aduk cepat. Setelah 15 detik, lepaskan. Tuang sedikit cuka dan minyak dalam akhiran tipis dan aduk. Cara bertahap mengentalkan masanya. Kemudian bumbui garam dengan tuang dalam panci ini. Tempatkan panci dipanggang di atas kompor dan panggang 2 korut ini kedua sisi dan dibalikkan dengan 2 renyah. Letakkan roti di atas piring. Taruh daging kepiting
dan saus di atasnya. Ratakan. Kemudian telur rebus ini. Lalu kita tuangkan saus scotch-nya di atasnya. Dan terakhir, taburi dengan paprikanya. Tepung Benedictus sudah siap. Lalu kita iris kuning telurnya. Kuning telur kedua keluar dengan lezat. Mari kita cicipinya. Oh, ini enak sekali. Roti panggang sangat renyah. Kuning telur, saus scotch, dan kepiting, ini sarapan para raja. Lalu selanjutnya tom yum. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah kepiting, kerang, dan udang, santan, pasta tom yum juga, kalun ikan dalam bentuk baku, kecap ikan, saus siram, dan tomat cherry. Buka bonito kanzashi ini, tuangkan butiran ke dalam panci, tuang 2 liter air mendidih, aduk sampai butiran larut. Hasilnya adalah kaldu ikan yang kaya. Nyalakan kompor. Bawa kaldu sampai mendidih. Buka santannya. Meskipun lebih terlihat seperti pasta, masukkan ke dalam panci ini. Lalu kita aduk. Sup menjadi putih. Tambahkan kecap ikan ini. 1 sendok makan saus tiram. Dan yang paling penting, pasta tom yum ini. Ada semua bumbu Thailand di dalamnya. Masukkan beberapa sendok ke dalam sup. Lalu aduk. Kita hanya menggunakan makanan laut. Kerang, udang kupas, dan kepiting. Potong tomat cherry menjadi 2 dan masukkan ke dalam sup. Aduk untuk terakhir kalinya dan kepiting tom yum siap. Tuang ke dalam sendok dan isi piringnya. Kincang hijau halus ini dan taburkan di atasnya. Rasanya. Ini adalah salah satu sup paling enak yang pernah saya makan. Sup pedas yang begitu kuat, dengan banyak makanan laut. Untuk hidangan ketiga, kalian membutuhkan kaki kepiting utuh. Potong menjadi potongan yang mudah. Dan yang mudah dimakan ini. Aduk mereka dalam mangkuk. Taruh beberapa sendok makan tepung terigu di atasnya. Tutup dengan piring ini. Kocok rata. Lalu dibuka. Semua bagian dilapisi tepung secara merata. Letakkan wajan di atas api. Tuang minyak yang cukup banyak. Masukkan potongan untuk digoreng. Goreng di kedua sisi untuk membentuk daging dengan yang renyah. Angkat panci dari kompor dan tuangkan potongan ke dalam mangkuk yang besar ini. Buka saus tiram. Tuang di atasnya. Tutup dengan piring dan dikocok lagi. Ini dia semuanya. Semua selesai. Kalian bisa menaburkan potongan kepiting di piring. Ini kepiting super manis dan asam. Kalian bisa menaburkannya dengan bawang hijau. Dan sekarang sudah pasti selesai. Mari kita mencicipinya. Ini adalah hidangan pembuka yang sangat mewah dan kalian dapat dengan jelas mencicipinya. Ada kepiting juicy dalamnya, ada crispy tepung dan lapisan tipis glasir tiram di atasnya. Secara keseluruhan, saya senang dengan kepiting ini. Dari semua hewan laut, kepiting Kamchatka adalah yang paling enak, tapi juga sangat mahal. Dan jika kalian ingin saya masak laut yang tidak biasa, klik tombol like ini. Dan begitu kita mendapatkan 300.000 like, dan jika kita dapat 500.000 like, ini akan menjadi penghuni laut yang sangat besar.
Semuanya ada di tangan kalian. Tulis di komentar menurut kalian apa yang ingin saya buat. Jadi, share video ini dan subscribe channel ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa semuanya.